Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah mengalami peristiwa kudeta itu sebanyak 2 kali. Pernah ada kudeta, Tamin? Pernah, walaupun tidak sebanyak seperti Thailand. Kalau Thailand mah sering sekali kudeta, tapi kudetanya juga istilahnya termasuk kategorinya damai lah, tidak sampai menimbulkan kerusuhan yang luar biasa. Ya, tapi bukan berarti kita senang gitu kan dengan kudeta, karena bagaimanapun juga kudeta adalah sesuatu peristiwa yang sangat tidak kita inginkan. Mungkin belum banyak orang tahu ya. Kemudian juga ada yang tahu tapi menganggap apa itu sebuah peristiwa kudeta itu kan. Nah, kapan saja pernah terjadi ya. Yang pertama itu pada tahun 1950. Jadi pada tahun 1950 negara kita kan masih dalam bentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat, berdasarkan hasil dari perundingan Linggajati yang dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat. Dalam perundingan itu dihasilkan salah satu keputusannya adalah bahwa Indonesia merdeka tapi dalam bentuk serikat atau Republik Indonesia Serikat RIS. Kalau nggak salah perundingannya dilakukan pada tahun 1946. Dan wilayah Indonesia itu adalah baru Jawa dan Madura. Jadi wilayah di luar itu masih dalam penguasaan dan kewenangan Belanda. Nah, kemudian pada tahun berikutnya, kalau nggak salah masih di tahun 1946, dilakukanlah konferensi meja bundar. Dan hasilnya itu lebih meningkat atau lebih baik, khususnya untuk kepentingan Indonesia dibandingkan dengan perundingan Linggajati. Jadi ada dua peristiwa penting. Jadi setelah kita merdeka, tidak serta-merta itu Belanda meninggalkan kita, mengakui bahwa kita merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Itu Belanda nggak seperti itu. Bahkan berdasarkan informasi terkini tuh secara resmi kalau nggak salah Belanda mengakui kemerdekaan kita itu tahun 2000-an. Itu terlalu kan sudah malang melintang, malah baru mengakuinya. Jadi Belanda secara prinsip sebenarnya nggak suka Indonesia merdeka dan masih ingin istilahnya menjajah Indonesia. Bahkan sampai zaman Orde Baru, kalau nggak salah waktu itu kan ada namanya bantuan negara-negara terhadap Indonesia yang disebut IGGI. Dan disitulah Belanda masih turut banyak ikut campur. Artinya apa? Sumbangan yang diberikan tuh dikontrol dan dikendalikan oleh Belanda, sehingga akhirnya setelah krisis moneter dan akhir masa Presiden Soeharto, akhirnya dibubarkan dan kita istilahnya tidak lagi IGGI sebagai bagian dari penyumbang dana untuk pembangunan Indonesia. Jadi Belanda ya masih keenakan gitu ya. Dan juga peristiwa Hari Pahlawan Nasional 10 November kan 1945, kita kan sudah merdeka itu, tapi Belanda masih aja ikut campur, mendompleng ke nikah dan berusaha untuk kembali berkuasa di Indonesia. Karena apa? Ya nyaman, Indonesia subur makmur dan lain sebagainya. Kemudian sebagian masyarakatnya juga ya masih kadang mudah untuk dibohongi, mudah untuk diadu domba. Jadi istilahnya jangan bersenang dan berbangga diri Belanda. Kondisi sekarang, kemakmuran yang dirasakan itu juga tidak terlepas daripada istilahnya hasil bumi dan kekayaan alam Indonesia. Nah, itu tentang Belanda ya.
Nah, kaitannya dengan kudeta yang pertama yaitu tahun 1950. Jadi saat itu eh, Kabinet Republik Indonesia Serikat mau berunding, bermusyawarah gitu untuk mengembalikan Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal atau RIS gitu. Namun sebelum itu dilakukan, itu terjadi pembantaian terhadap prajurit atau tentara pejuang dari pasukan divisi Siliwangi. Ya, mulai dilakukan dari wilayah Cimahi, karena di sana kan pusat militer sampai sekarang juga, banyak pusat pendidikan dan juga pelatihan militer di Cimahi. Oleh siapa? Nah itu oleh mantan anggota Kenil. Kenil itu apa? Pasukan bentukan Belanda yang salah satu dari pimpinannya itu adalah Mayor Jenderal Sultan Hamid II, yang merupakan sultan dari Kesultanan Qadiriyah yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi sudah dibubarkan. Jadi kan istilahnya pasukan tentara kita kan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang akhirnya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu nah dipimpin oleh siapa? Westerling, ya orang keturunan Turki, tapi di bawah naungan dan juga menjadi boneka dan sekaligus ya pasukan Kenil, pimpinan pasukan Kenil dari Belanda gitu. Nah terus terjadilah itu pembantaian dan akhirnya kan tegang itu kondisi, dan itu adalah saat akan dilakukan perundingan tentang perubahan bentuk negara Indonesia, ya yang semula menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Nah akhirnya Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta ya melakukan berbagai upaya diplomasi ya untuk mencegah jangan sampai kerusuhan atau pembantaian ini yang dikenal dengan peristiwa APRA, istilahnya pemberontakan Ratu Adil itu, berlanjut dan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil diredam sehingga tidak sampai menimbulkan kerusuhan yang lebih luas dan tidak menggagalkan perundingan untuk pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah dari situ kan dicari nih siapa ini dalangnya yang melakukan pemberontakan dengan eksekutornya sebagai mesin militernya tuh Westerling. Dan setelah melakukan penelitian, kajian intelijen yang cermat, nah ternyata salah satu otaknya itu adalah Sultan Hamid II, yang beliau itu adalah merupakan ketua dari BFO sebagai semacam badan permusyawaratan negara-negara federal. Dan juga beliau tuh pernah berjasa lah sebagai salah satu perancang daripada lambang Burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia. Jadi targetnya waktu itu adalah pembantaian atau pembunuhan ya terhadap salah satunya adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat, yaitu Bapak Hamengkubuwono ke-9, yang akhirnya menjadi wakil presiden di era Presiden Soeharto. Kemudian juga ada Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Serikat, kalau nggak salah namanya tuh Bapak TB Simatupang. Jadi pejabat-pejabat penting di Republik Indonesia Serikat yang menjadi target pembunuhan. Kenapa? Ya karena kalau mereka berhasil dibunuh secara otomatis kan kekuatan inti Menteri Pertahanan, kemudian Sekjen kan itu Sekretaris Negara, pejabat penting, terus ada satu lagi Mimin tuh lupa. Nah otomatis kekuatan inti daripada pemerintahan kan lumpuh tuh.
Nah, tinggal nanti bagaimana mengatur istilahnya kepemimpinan dari Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi alhamdulillah gagal gitu, sehingga akhirnya konferensi atau perundingan tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil dilaksanakan, dan kita kondisi sekarang ini ya berkat daripada jasa pemimpin kita Presiden Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan juga pemimpin yang lain, dan berhasil mencegah terjadinya kudeta. Nah, itu kudeta yang pertama, dan akhirnya Sultan Hamid II itu dihukum, diadili oleh Mahkamah Agung dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Jadi memang ini seorang tokoh yang kontroversial, yang diklaim juga sebagai dari satu komunitas Habib itu sebagai Habib itu kan. Cuman waktu beliau menyampaikan beliau Habib itu yang ditonjolkan hanya jasanya pada saat membuat lambang negara Indonesia, tapi nggak diungkapkan tentang cacatnya ya sebagai salah satu otak dari pelaksanaan kudeta pada tahun 1950. Nah, itu kudeta yang pertama. Alhamdulillah gagal. Kalau berhasil ya kita masih dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat gitu kan. Nah, kenapa Sultan Hamid II berkeinginan agar tetap RIS? Nah, kalau tetap RIS otomatis dia kan masih bisa menjadi sultan. Kekuasaan dia masih full sebagai sultan. Karena apa? Kalimantan Barat ya, Kalimantan itu kan berarti masih dalam wilayah kekuasaan Belanda. Nah, dengan federal atau RIS secara otomatis maka kekuasaan dia masih full. Berbeda kalau menjadi negara kesatuan, istilahnya kerajaan-kerajaan yang ada itu hanya sebagai istilahnya cagar budaya, tidak punya kekuasaan wilayah, tidak punya kekuasaan politik, tidak punya kekuasaan pertahanan, tidak punya kekuasaan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ya seperti halnya sekarang kalau di Cirebon tuh ya seperti Keraton Kanoman, Kesepuhan gitu, hanya cagar budaya doang. Tapi kalau masih Republik Indonesia Serikat itu masih punya kekuasaan penuh. Nah, itu makanya Sultan Hamid II sampai sekarang itu masih belum berhasil, dan bukan belum berhasil, memang sudah ditolak oleh Kementerian Sosial waktu diusulkan sebagai pahlawan nasional karena kontroversinya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kudeta yang kedua itu pada tahun 1965. Ini hampir seluruh rakyat Indonesia, baik generasi reformasi, kemudian generasi Orde Baru dan Orde Lama yang masih hidup, kemudian juga generasi milenial itu masih hafal. Nah, kalau generasi Z, nah itu harus perlu banyak dikasih pelajaran melalui pemutaran film G30 SPKI dan juga lain-lain sebagainya biar paham apa itu peristiwa G30 SPKI. G itu gerakan, S itu September ya. PKI, Partai Komunis Indonesia, karena terjadi pada tanggal 30 September 1965. Nah, ini terjadi kudeta yang kedua ini. Ya, sasarannya tuh adalah jenderal-jenderal. Dan pada waktu kudeta 1 pun sama, orang-orang penting selevel jenderal kan, Hamengkubuwono, kemudian TB Simatupang dan lain sebagainya. Dan sasarannya itu jenderal, sehingga jenderal ya khususnya itu waktu itu yang memang masih dominan dan juga menjadi cikal bakal TNI itu Angkatan Darat. Dan jenderal-jenderal yang dibunuh ya oleh PKI pada tanggal 30 September 1945 itu adalah yang pertama tuh Jenderal Ahmad Yani Ayani. Kemudian yang kedua Mayor Jenderal Suprapto. Ketiga Mayor Jenderal MT Haryono. Kemudian yang keempat
Mayor Jenderal S. Parman. Kelima, Brigadir D.I. Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo. Dan yang ketujuh, Letnan Pierre Tendean. Nah, ini satu-satunya yang bukan jenderal karena ini adalah ajudan dari Abdul Haris Nasution, Jenderal Abdul Haris Nasution. Karena beliau menjadi tameng dan mengaku bahwa mana Nasution, saya Nasution, langsung dia tembak. Dan akhirnya ada 2 korban di pihak keluarga Abdul Haris Nasution, yaitu Pierre Tendean dan juga putrinya, yaitu Ade Irma Suryani, yang di Cirebon diabadikan dulu sebagai taman hiburan, ya, Pantai Ade Irma Suryani. Nah, itu korbannya. Nah, siapa ini dalangnya? Ya, dalangnya ternyata Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis. Nah, kalau sampai ini berhasil, apa kita menjadi negara komunis? Negara yang tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sampai berhasil, bagaimana jadinya Indonesia sekarang? Dan pada waktu itu memang kondisinya Presiden Soekarno dalam kondisi lemah, sakit, sehingga ini pasti akan terjadi peralihan kekuasaan. Dan PKI memang sedang mendapat tempat saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya konflik antara PKI dan TNI. Dan pihak PKI mengklaim bahwa ada kekuatan Dewan Jenderal gitu yang berusaha nanti mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, sehingga terjadilah pembantaian Dewan Jenderal karena PKI berkeinginan agar ya Indonesia tuh berideologi PKI komunis, bukan Pancasila itu ya. Karena kalau untuk Pancasila kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu kan jelas bertolak belakang dengan ideologi PKI, sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan ya, 6 jenderal dan 1 letnan 1 di daerah yang sekarang namanya itu Lubang Buaya. Jadi dibunuhnya ada yang di Lubang Buaya, kemudian ada juga yang di rumahnya kemudian diseret ya, oleh siapa ini dalangnya. Nah, salah satunya eksekutornya adalah pasukan Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal dari Presiden Soeharto. Jadi pelibatan orang dalam, pimpinannya waktu itu adalah Letnan Kolonel Untung. Nah, kemudian siapa lagi yang terlibat? Yang kedua ya pimpinan PKI, istilahnya Front PKI saat itu pimpinannya adalah DN Aidit, ya Aidit. Dan yang ketiga adalah Kamaruzaman, itu biro khusus PKI, pasukan intelijennya lah, pokoknya elit lah itu. Sehingga akhirnya DN Aidit, kemudian Kamaruzaman dan Letnan Kolonel Untung dieksekusi dan dihukum mati. Nah, kenapa ini mereka? Ya itu tadi jabatannya. Kemudian setelah peristiwa G30 SPK itu mereka melarikan diri. Aidit, Kamaruzaman dan Letnan Kolonel Untung ke Jawa Tengah. Kemudian pihak TNI memburu dan berhasil menangkapnya. Akhirnya dieksekusi mati dalam kurun waktu yang berbeda. Itu jadi dalangnya tuh ini. Nah, sehingga akhirnya alhamdulillah kita terbebas dari Partai Komunis Indonesia. Sehingga ke depan memang generasi muda harus tahu sejarah ini. Makanya salah satu Panglima TNI waktu itu Gatot Nurmantio itu meminta agar dilakukan pemutaran secara reguler lah setiap menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ya tiap tanggal 1 Oktober, karena jangan sampai generasi muda tidak tahu dan lupa, karena ada sementara pihak yang berusaha untuk memulihkan itu kan dan menghidupkan kembali ideologi dari Pancasila, terutama istilahnya beberapa pihak yang merupakan keturunan dari anak-anaknya
yang terlibat sebagai anggota PKI. Karena apa? Ya seperti peristiwa kejahatan lah. Jadi setelah kejahatan terjadi, kadang-kadang kita lebih memperhatikan hak asasi manusia dari pelakunya. Kita melupakan apa yang dirasakan dan dialami oleh korbannya, sehingga ya kita lebih berpihak ke pelaku, dan ini jangan sampai terjadi ya, karena bagaimanapun juga apa yang akan terjadi dan bagaimana kondisi kita sekarang ya, kalau sampai peristiwa kudeta pertama itu berhasil, kemudian juga kudeta yang kedua berhasil. Ya semoga kita banyak belajar kemudian dan mengambil hikmah dari dua peristiwa kudeta tersebut, sehingga Indonesia tetap aman, jaya, dan pembangunan berhasil dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Karena stabilitas nasional itu adalah syarat mutlak pembangunan kita bisa berjalan dengan baik. Demikianlah kurang lebih ya, tentang peristiwa kudeta. Ya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.